Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nah, adik-adik rahimakumullah, alhamdulillah pada sore hari ini Kak Vicky bisa kembali lagi berjumpa dengan kalian setelah sejak bulan akhir November ya. Sejak akhir November sampai pekan kemarin Kak Vicky nggak bisa ngisi kajian. Ya, qadarullah wa masyafa'ala ya. Karena pertama Kak Vicky-nya safar umroh, terus qadarullah juga kemarin ibunya Kak Vicky masuk rumah sakit ya. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan untuk beliau, amin ya rabbal alamin. Dan juga Kak Vicky berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar adik-adik semua yang hadir ya diberikan kesehatan, juga Umi dan abinya dan seluruh keluarga besarnya, amin ya rabbal alamin. Nah, adik-adik rahimakumullah yang Kak Vicky cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada pekan ini sebagaimana yang ada di jadwal bahwa kita akan belajar fikih ibadah ya. Ingat ya, fikih ibadah bukannya fikih Sulaiman. Kalau fikih Sulaiman berarti nama Kak Vicky dong ya. Masya Allah. Nah, adik-adik silakan bisa melihat di layarnya masing-masing ya. Dan seperti biasa Kak Vicky akan mengingatkan apa? Adab belajar. Yang pertama, belajarnya ikhlas karena Allah biar dapat pahala. Yang kedua, mencatat, menghafal dan memahami pelajaran ya. Kalau nggak mencatat nggak apa-apa sih, karena nanti PDF-nya Kak Vicky kirim ke grup. Cuma mungkin nanti ada hal-hal atau ada poin-poin yang Kak Vicky sebutkan di luar dari materi PDF, kalian bisa catat ya. Lalu kenapa kita harus mencatat? Karena Kak Vicky biasanya akan memberikan evaluasi. Jadi biasanya tuh Kak Vicky kasih Google Form di grup. Kalian bisa mengisi dan bisa mengerjakan soal-soal yang Kak Vicky berikan ya. Nanti juga dapat nilai di situ ya. Lalu yang ketiga, aktif belajar. Aktif belajar gimana tuh Kak Vicky? Aku belajarnya sambil lari-lari. Bukan adik-adik rahimakumullah. Tapi kalau misalkan Kak Vicky bertanya, kalian berusaha untuk menjawab ya. Begitu. Terus kalau misalkan Kak Vicky suruh baca, kalian siap Kak Vicky, aku mau baca. Nah, gitu ya. Yang keempat, menaati perintah guru selama itu di atas kebaikan. Nah, biasanya kan suka ada yang apa nih kalau lagi belajar via Google Meet ya, Kak Vicky suka perhatikan kadang-kadang ada yang suka mainin mikrofon, kadang-kadang ada yang suka mainin layar ya. Nah, nanti kalau misalkan Kak Vicky lihat, kalau Kak Vicky tegur, kalian harus nurut ya. Dan yang kelima, adik-adik rahimakumullah, menjaga sopan santun dalam belajar, seperti duduk yang baik dan lain-lain. Walaupun kita belajarnya online, tapi tetap dong kita harus jaga adab adik-adik ya. Dengerin kajiannya sambil duduk ya, sambil mencatat, jangan sambil apa? Tiduran. Nanti tidur beneran deh. Baik adik-adik rahimakumullah. Nah, setelah pada pekan yang lalu ya, kita sudah masuk pertemuan yang kedua. Kita sudah belajar mengenai air, mengenai najis. Adik-adik kalau masih ingat ya, yang Kak Vicky kasih video ada bapak-bapak wudunya pakai air salju, pakai salju adik-adik. Ingat nggak?
Ingat ya kan ya. Ada bapak-bapak di Eropa sana, ya, dia wudhu pakai salju, ya, obo, terus diusap-usap mukanya. Nah, kalau kalian ingat itu ya, video yang cukup lucu itu, berarti kalian masih ingat dengan pelajaran kita. Nah, pada sore hari ini, insya Allah kita akan ada beberapa materi ke depan, ya. Nanti Kak Vicky akan bacakan. Yang pertama, adik-adik rahimakumullah, hukum menggunakan tempat makan dan minum dari emas dan perak, adik-adik. Ya. Gimana sih hukumnya di dalam Islam kalau ada orang Islam makannya piringnya itu atau mangkoknya atau nampannya terbuat dari emas, gelasnya, cangkirnya juga terbuat dari emas dan perak, ya. Nah, mari kita simak adik-adik. Nah, adik-adik rahimakumullah, di dalam agama Islam kita tidak boleh menggunakan peralatan makan dan minum yang terbuat dari emas dan perak, ya. Kita nggak boleh menggunakan peralatan makan dan minum yang terbuat dari emas dan perak. Masya Allah Kak Vicky, orang itu kaya banget ya, piringnya aja dari emas, piringnya aja dari perak, cangkirnya dari emas, cangkirnya dari perak. Itu kira-kira nggak berlebihan ya? Emangnya kenapa sih kok di dalam Islam kita nggak boleh menggunakan peralatan makan dan minum terbuat dari emas dan perak? Nah, adik-adik rahimakumullah, jawabannya karena ya Nabi Muhammad melarangnya dan beliau bersabda. Nah, siapa yang mau baca hadisnya nih adik-adik? Akilah. Silakan Akilah. Ayo Akilah baca. Dibuka dulu mikrofonnya. Karena Nabi Muhammad melarangnya dan beliau bersabda, janganlah kalian minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan pula kalian makan dari wadah yang terbuat dari emas dan perak, karena wadah itu untuk orang kafir di dunia dan untuk kita nanti di akhirat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mumtazah, Masya Allah, barakallahu fiki, ya. Nah, adik-adik udah dengarkan tuh Akilah berani membaca. Kalian juga nanti harus gantian ya, baca hadis, baca arti ayat-ayat Al-Quran, biar ilmunya berkah. Nah, adik-adik rahimakumullah, Kak Vicky selalu ngomong terus nih. Karena Rasulullah bersabda, kalian sudah dengar tadi Akilah bilang apa ya, membacakan hadis Nabi yang mulia. Janganlah kalian minum dari wadah. Wadah itu tempat adik-adik, ya, yang terbuat dari emas dan perak. Dan jangan pula kalian makan dari wadah yang terbuat dari emas dan perak, ya. Kenapa? Karena adik-adik rahimakumullah, wadah seperti piring, gelas, sendok, garpu, bak mandi. Emangnya ada orang minum pakai bak mandi? Gede banget kok Vicky. Enggak ya adik-adik ya. Itu hanya untuk orang-orang kafir di dunia. Nanti kita dapat jatahnya di surga adik-adik. Masya Allah. Nanti di surga itu kita makannya piringnya terbuat dari emas. Terus di pinggir-pinggirnya ada mutiaranya, ada berliannya. Sendoknya terbuat dari perak, terus gelasnya terbuat dari emas. Masya Allah, ya.
Jadi agar kita di akhirat nanti, di surga nanti mendapat tempat makan dan minum yang terbuat dari emas dan perak, di dunia sekarang kita harus bersabar adik-adik. Ya. Kita harus mentaati perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, begitu. Nah, berikutnya adik-adik rahimakumullah, selain itu Kak Vicky pernah baca adik-adik rahimakumullah dari perkataan para ulama. Kenapa sih kita nggak boleh makan dari piring atau dari gelas yang terbuat dari emas dan perak? Karena itu bisa mendatangkan sifat buruk. Ada yang tahu nggak sifat apa adik-adik? Pamer. Apa? Pamer. Pamer. Ada yang bilang pamer. Siapa namanya Mas? Namanya siapa? Yahya. Yahya. Mas Yahya. Pamer. Apalagi ada yang tahu nggak? Akilah apa? Akilah apa? Sombong. Akilah sama siapa namanya nih? Namanya siapa? Saya. Tanu. Tanu, iya. Sombong. Ada lagi nggak selain pamer dan sombong? Rumaiso mau jawab nggak? Apa Akilah? Nggak kedengeran suaranya? Ih, pinter banget Akilah, Masya Allah, bermegah-megahan. Betul sekali adik-adik. Ada yang bilang, Kak Vicky, nanti kalau misalkan kita makan pakai piring, kita pamer. Lihat dong, piring aku nih, emas 24 karat. Terus ada sifat sombong deh jadinya. Ya kalian makannya pakai Tupperware, minumnya pakai Tupperware. Aku dong, nih cangkirnya dari perak. Begitu adik-adik. Terus ada lagi apa? Bermegah-megahan, berlebih-lebihan. Ya, kata Allah kan di dalam Al-Quran, Kak Vicky, kulu washrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam segala hal itu tidak baik adik-adik ya. Dan kalau misalkan kita memakai peralatan makan dan minum yang terbuat dari emas dan perak, adik-adik rahimakumullah, ya, kita sama saja sudah menyerupai dengan perilakunya orang-orang kafir. Kata Rasulullah kan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan termasuk dari golongannya. Kalau kita menyerupai orang kafir, berarti kita bisa nanti masuk golongan orang-orang kafir. Kan nggak mau ya adik-adik ya. Ya, begitu adik-adik rahimakumullah. Jadi kalau misalkan di rumah ada piring terbuat dari emas atau cangkir dari perak, mendingan dijual aja. Buat apa adik-adik? Buat pergi umroh Kak Vicky, buat pergi haji Kak Vicky, buat bangun masjid. Betul adik-adik rahimakumullah ya. Nah, berikutnya yang akan kita pelajari adalah bersiwak dan sunnah-sunnah fitrah. Adik-adik ada yang pernah makai siwak enggak? Enggak ada. Yahya pernah pakai siwak? Iya. Enggak pernah. Siapa yang pernah lihat siwak? Pernah lihat siwak nggak secara langsung? Nih, Kak Vicky bawa siwaknya. Nih ada tempatnya. Nih tuh ada siwaknya. Nih adik-adik, ini tempatnya bersih ya, Kak Vicky contohin. Ini ujungnya itu sudah dilembutkan. Cara makainya gini, ya. Bismillah, kita giniin.
bersih deh, terus dapat pahala deh, ya. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adik-adik, bersiwak itu mensucikan dan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik, kalian bisa lihat di gambarnya, dan tadi juga sudah melihat langsung bagaimana siwak itu ya adik-adik ya. Nah, Kak Vicky pernah ya, waktu kemarin adik-adik nih, Kak Vicky cerita aja ya. Kan Kak Vicky umroh nih adik-adik nih ya. Ada anak SD ikut umroh sama abi sama uminya, masa umurnya kalau nggak salah 10 tahun, namanya Gaza, adik-adik rahimakumullah ya. Kak Vicky tanya sama dia, Gaza, kamu suka siwak nggak? Kalau misalkan kamu suka siwak, nih nanti aku kasih siwaknya. Kak Vicky bilang gitu. Gazanya bilang, nggak suka, aku nggak suka baunya. Emang siwak ini adik-adik baunya sangat khas ya. Kalau kalian di rumah, misalkan ayah atau abi ada atau umi punya, kalian pegang terus kalian cium. Tapi cium batang ininya ya. Batang belakangnya, jangan batang yang ujung habis dipakai mulut orang. Dicium. Wanginya khas adik-adik. Kenapa? Karena kata para ahli kesehatan, siwak itu ada zat-zat yang bisa menguatkan gigi-gigi kita. Terus mulut kita jadi wangi deh, ya. Kak Vicky, ya, kalau misalkan aku nggak siwakan, aku boleh nggak sikat gigi? Boleh adik-adik, ya, nggak apa-apa. Yang penting tujuannya adalah kita senantiasa menjaga kebersihan mulut kita. Boleh dengan cara bersiwak, sikat gigi ya, tapi pakai odol ya, jangan sikat giginya doang, nanti kurang bersih ya. Begitu. Lalu adik-adik, ada sunnah-sunnah fitrah. Sunnah-sunnah fitrah itu apa, Kak Vicky? Sunnah-sunnah fitrah itu hukumnya wajib, harus kita kerjakan ya. Kalau kita nggak kerjakan, kita nanti dosa ya. Sebagaimana yang Kak Vicky kasih lihat kepada kalian tuh, ada gambar di layar, ada gunting kuku ya. Berarti kita itu harus gunting kuku kita adik-adik ya. Gunting kuku, tuk 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 tuk. Terus Kak Vicky, kok aku lihat ada gambar dokter sama gunting, itu apa ya? Ada yang tahu nggak adik-adik? Ada yang bisa nebak nggak? Hah? Nanti kalau bisa nebak, Kak Vicky kasih hadiah. Apa Ramadhani? Khitan. Khitan. Masya Allah. Khitan tuh apa Ramadhani? Hah? Sunat, Kak. Sunat, Masya Allah. Hadiahnya jazakillahu khairan. Betul Ramadhani ya. Khitan alias sunat, Masya Allah. Adik-adik, Kak Vicky mau tanya, siapa yang belum sunat di sini? Ada nggak? Yang laki-laki siapa yang belum sunat? Oh, iya, Masya Allah. Siapa lagi yang belum sunat? Yahya udah sunat belum? Masya Allah. Nah, jadi ya adik-adik, sunnah-sunnah fitrah itu menggunting kuku dan juga sunat atau khitan. Gimana penjelasannya? Mari kita lihat adik-adik. Nah, adik-adik rahimakumullah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk bersiwak atau membersihkan mulut kita setiap kali ingin sholat, membaca Al-Quran atau berzikir ya. Sholat, membaca Al-Quran atau berzikir ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saking menekankannya siwak ini atau membersihkan mulut kita adik-adik ya. Kata beliau, siapa yang mau baca hadisnya selain Akilah tadi? Rumaiso mau baca? Nah,
Ya, Rumaiso silakan baca. Suaranya yang kenceng ya, Nak ya. Coba. Nabi Muhammad bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak, membersihkan mulut setiap kali ingin sholat. Hadis riwayat Muslim. Iya, Masya Allah ya. Kak Vicky, kok itu gambarnya orang sikat gigi matanya merem? Ceritanya dia sikat gigi sambil ngantuk apa tidur? Enggak, adik-adik, Kak Vicky dapat gambarnya cuma ini doang. Akhirnya Kak Vicky taruh deh di situ ya. Nah, jadi adik-adik rahimakumullah, kata Rasulullah, kalau misalkan enggak memberatkan umatku, aku pasti akan perintahkan mereka untuk bersiwak atau membersihkan mulut setiap kali ingin sholat. Bahkan adik-adik rahimakumullah, nanti sih kita akan pelajari di sirah Nabi ya. Ketika Nabi Muhammad SAW mau meninggal, beliau itu lagi sakaratul maut masih minta siwak adik-adik. Kata para ulama, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakaratul maut beliau masih mau bersiwak? Karena beliau ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan yang sangat bersih. Masya Allah, adik-adik rahimakumullah. Nah, jadi kalian jangan malas bersihin mulut ya. Terutama kalau misalkan mau bobo, mau tidur malam, jangan lupa gosok gigi. Biar nggak apa? Biar giginya bagus, nggak bolong-bolong. Udah kayak jalan raya bolong-bolong. Ya, jangan ya adik-adik ya. Nanti giginya sakit, terus bengkak. Udah kayak makan apa? Makan rambutan. Udah kayak makan rambutan tapi nggak habis-habis. Ya, kenapa? Ininya bengkak. Nah, berikutnya adik-adik. Emang Kak Vicky kenapa sih kok kita itu disuruh bersiwak setiap kita mau sholat? Karena adik-adik ketika kita sholat, membaca Al-Quran atau kita berzikir, maka mulut kita itu harus bersih dan wangi. Ya, juga adik-adik rahimakumullah, ketika kita sholat, ketika kita membaca Al-Quran, ya, atau kita berzikir adik-adik rahimakumullah, ada malaikat yang mendekat. Ya, dalam hadis yang sahih disebutkan adik-adik, malaikat itu mendekat kalau kita baca Quran, terus mendekat sampai dekat dengan wajah kita. Kalau misalkan mulut kita bau, ya, misalkan bau apa kira-kira ya? Bau jengkol, bau pete, atau bau apa ya? Bau makanan gitu adik-adik ya. Nanti malaikatnya terganggu. Ih, ini makan apa sih orang ini? Ya, orang mau dideketin, aku suka dengar kamu baca Quran tapi mulutnya bau. Ih, begitu ya. Nah, adik-adik seperti itu jadinya kita harus ya banyak-banyak membersihkan mulut kita agar malaikat yang menghampiri kita ketika kita sholat atau ketika kita membaca Quran atau ketika kita berzikir ya itu nggak terganggu. Adik-adik, ada sebuah hadis ya mengenai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabat itu kalau habis makan bawang terus sholat ke masjid. Ya, jadi di zaman Rasulullah itu adik-adik, para sahabat itu suka makan bawang. Ya, bawang tahu nggak? Bawang bombay, kalian tahu bawang bombay? Ya, bawang bombay yang besar yang putih ya. Itu orang-orang Arab di zaman Nabi suka dimakanin. Jadi mereka makan roti, makan kurma, makan bawang, sama makan daging kambing gitu adik-adik atau unta ya. Dan makannya itu udah kayak makan apel, kerau,
Kerau, nyom nyom nyom. Habis gitu adik-adik, kalau makan bawang kira-kira mulutnya wangi apa bau? Bau ya. Dia pergi ke masjid, ya, pergi ke masjid adik-adik. Terus kata Rasulullah apa? Barang siapa yang habis makan bawang jangan ke masjid. Kalau misalkan ada yang ke masjid, gotong, bawa ke kuburan baki. Suruh dijauhkan dari masjid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu adik-adik rahimakumullah ya. Nah, adik-adik, kita juga diperintahkan untuk memotong kuku dan juga sunat. Karena memotong kuku dan sunat sangat baik untuk kesehatan. Kita dilarang memanjangkan kuku lebih dari 40 hari. Berarti kalau 40 hari itu berapa? Sebulan lebih atau sebulan kurang adik-adik? Kalau 40 hari Sebulan kurang. Sebulan kurang. Sebulan lebih atau sebulan? 1 bulan lebih ya. Kenapa 1 bulan lebih? Kan 1 bulan itu 30 hari. 40 hari berarti 1 bulan lebih dong adik-adik ya. Jadi batasannya 40 hari kita harus potong kuku ya. Dan itu hukumnya wajib. Kalau ada orang sengaja nih adik-adik manjangin kukunya, maka dia berdosa. Apalagi perempuan tuh ya, suka pakai apa namanya tuh yang warna-warni itu loh, cat tembok ya adik-adik ya. Kak, apa namanya? Apa dong adik-adik, bukan cat tembok, Kak. Emangnya kuku aku rumah cat tembok. Ada yang pakai apa Akilah namanya? Yang buat kutek ya. Pakaiin kutek, ininya warna hijau, ini warna merah, ini warna hitam, ini warna kuning. Waduh, udah kayak lampu lalu lintas adik-adik ya. Dipanjangin gitu ya, udah kayak apa? Wow, macan. Nggak boleh ya. Mau perempuan, mau laki-laki, kukunya harus dipotong. Batasnya berapa hari adik-adik? 40 hari. Nah, berikutnya adik-adik, untuk sunat atau khitan hukumnya wajib bagi seorang muslim laki-laki ya. Yang laki-laki nih hukumnya wajib sunat. Dan dianjurkan dilakukan sunat itu ketika sejak usia 7 hari setelah lahir. Hah? Pak Vicky, berarti masih dede bayi banget dong. Udah disunat. Emangnya nggak kasihan? Adik-adik, nih ada hikmahnya. Kenapa anak-anak itu masih bayi udah disunat? Pertama adik-adik, kata para dokter, anak-anak bayi itu kadang-kadang pipisnya susah. Waktu masih bayi pipisnya susah. Kenapa? Karena saat pipis itu kadang ada kotoran-kotoran di dalamnya, jadi harus dipotong, cut. Begitu. Makanya adik-adik rahimakumullah, sunat itu baik untuk kesehatan, agar ketika kita buang air kecil jadi lancar, tidak banyak bakterinya dan penyakit ya. Dan tidak perlu takut disunat adik-adik, karena insya Allah di zaman sekarang sunat itu enggak sakit lagi ya. Sunatnya sekarang udah macam-macam teknologinya. Ada sunat laser lah, ada sunat
habis sunat bisa langsung main lah, ya, main kejar-kejaran, main petak umpet, main lato-lato. Main lato-lato. Aduh, Kak Vicky berisik kalau dengar orang main lato-lato, adik-adik. Ya, apalagi main lato-latonya di masjid. Nggak boleh ya, ganggu orang sholat. Nah, berikutnya adik-adik, ya, larangan mencabut uban dan memotong rambut dengan cara atau model kozak. Ya, pelajaran kita berikutnya. Adik-adik sekalian, uban adalah rambut yang tumbuh di kepala tetapi warnanya putih. Ya. Ada yang udah punya uban belum, adik-adik? Nah, Pak Vicky, aku kan masih kecil. Emangnya aku nih. Iya. Siapa yang abinya rambutnya udah ada ubannya? Ada nggak yang abinya udah ada ubannya rambutnya? Nah, abinya masih pada muda-muda ya adik-adik ya. Kalau Kak Vicky udah ada nih, udah banyak di kepala nih rambutnya, udah ada uban-ubannya. Nah adik-adik, Nabi Muhammad melarang kita untuk mencabut uban. Ya, kita dilarang untuk mencabut uban karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mau baca hadisnya? Iya, sebutkan namanya. Namanya sebutkan siapa? Siapa namanya? Dafa. Iya. Iya, Dafa silakan. Larangan mencabut uban sesungguhnya seorang muslim yang rambutnya beruban dalam Islam melainkan adalah menjadi cahaya baginya pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud. Masya Allah. Kamu tinggal di mana? Dafa tinggal di mana, Dafa? Bantul. Di Bantul, Masya Allah. Bantul itu yang buat bobok Bantul ya. Ya, betul adik-adik. Bantul yang buat tidur itu. Bukan Kak Vicky, itu bantal. Bukan, itu bantal. Iya, Kak Vicky bercanda adik-adik ya. Masya Allah. Ahlan wa sahlan Dafa ya. Nih Rahmadani ini ada temennya dari Bantul. Masya Allah. Bantul tuh berarti di Jogja ya adik-adik ya. Kemarin Rahmadani katanya habis dari Jogja. Adik-adik, Rasulullah melarang janganlah mencabut uban. Kalau dicabut nggak boleh, Kak Vicky. Kalau dipotong boleh nggak? Kepalanya dipotong, kepalanya dipotong, Masya Allah. Rambutnya dipotong, ubannya boleh nggak? Boleh ya. Kalau dicabut nggak boleh. Beda kalau dipotong pakai mesin potong, sama dicabutin itu berbeda. Kalau dipotong boleh, ya. Kalau misalkan dicabut ya nggak boleh. Kalau dipotong nggak boleh, repot adik-adik. Nanti gondrong rambutnya. Ya, masa kakek-kakek sama kayak nenek-nenek rambutnya gondrong. Rambutnya panjang sampai mana? Sampai ini, sampai panggung, sampai pinggul ya. Masya Allah. Harus dipotong ya. Kalau laki-laki batasannya sampai pundak saja. Karena nanti adik-adik kata Rasulullah, ubannya itu akan berubah menjadi cahaya baginya pada hari kiamat. Masya Allah. Kak Vicky, kalau gitu aku boleh nggak rambutnya dicat warna putih biar dapat cahaya nanti di akhirat? Nggak usah adik-adik ya. Jangan dong, kan tadi katanya masih anak-anak, masa dicat warna putih. Kak Vicky pernah lihat adik-adik di jalanan ada anak-anak remaja ya, laki-laki, kepalanya dicat warna putih rambutnya.
Kak Vicky kirain ada kakek-kakek, nggak taunya masih muda, masya Allah ya. Jangan ya. Kalau mau diwarnain rambutnya nanti kalau sudah ubanan, warnanya warna apa aja. Misalkan warna apa? Warna coklat, boleh adik-adik ya. Yang penting tidak boleh diberi warna dengan warna hitam. Nah, pelajarannya adik-adik, kalau misalkan kalian dipanggil sama Abi, dipanggil sama Umi, dipanggil sama Mbah, Mbah Kakung atau Mbah Uti, panggil, "Ndok, sini Ndok." "Ngapa Mbah?" "Dalem." "Cabutin nih ubannya Mbah." "Bilang apa?" "Nggak mau." "Kenapa emangnya?" "Karena Rasulullah melarang kita mencabut uban. Karena uban itu nanti akan jadi cahaya di akhirat atau pada hari kiamat." Gitu adik-adik ya. Tuh, ada kakek-kakek di gambarnya lagi ngopi. Kenapa Ibrahim angkat tangan? Bapak, Kenapa angkat tangan? Mau nanya? Enggak. Tangannya diturunin, ntar pegel. Nah, adik-adik rahimakumullah, di dalam Islam kita juga tidak boleh memotong rambut dengan gaya atau model koza. Koza itu adalah memotong habis sebagian dan membiarkannya sebagian seperti gambar berikut ini. Tuh, kami ada gambar 3 orang. Yang satu kepalanya nih dipotong samping kanan kirinya adik-adik, tinggal disisain tengahnya doang. Masya Allah ya. Itu nanti kutunya pada protes tuh. "Woi, ini ada penebangan ilegal nih. Masa potongnya cuma separuh doang?" Ya gitu adik-adik ya. Ada lagi tuh yang dipotongnya di tengahnya doang sini. Nah, itu nggak boleh adik-adik. Nah, sekarang sayangnya Kak Vicky suka lihat tuh anak-anak kaum muslimin, padahal sekolahnya di SDIT, sekolah dasar Islam terpadu, tapi pas buka peci pas potong rambut ada jalan tol buat kutu di sampingnya adik-adik. Udah gitu ada gambar motifnya kayak halilintar. Sut. Ya Allah, itu nggak boleh ya adik-adik ya. Jadi kalau potong rambut biasa aja ya, nggak usah digaya-gayain ya. Apalagi tuh gaya apa tuh yang kemarin tuh yang viral tuh ya, nggak boleh tuh ya, potong-potong rambut di Ibrahim nih ya nggak boleh adik-adik dipotong asal-asalan. Dipotong itu harus ikutin peraturan agama Islam. Kalau dipotong ya dipotong yang rapi ya. Begitu adik-adik rahimakumullah. Nah, hari ini adik-adik rahimakumullah kita cukupkan dulu pelajaran kita. Tadi kita sudah belajar apa aja? Ada yang masih inget nggak? Siapa yang bisa nyebutin? Rahmadani, coba sebutkan. Pelajaran pertama kita tadi apa, Rahmadani? Atau Akilah? Silakan Akilah. Pelajaran pertama kita apa? perak dan emas. Perak dan emas. Kenapa tuh perak dan emas? Kita tidak boleh makan minum menggunakan perak dan emas. Iya, pinter. Ya, pelajaran pertama kita nggak boleh makan dan minum dari piring atau dari tempat minum yang terbuat dari perak dan emas. Lalu yang kedua pelajarannya apa tadi? Bersiwak. Masya Allah, pinter. Terus apa lagi selain bersiwak adik-adik? Sunat, pinter. Apalagi habis sunat? Potong kuku. Potong kuku.
Kalau nggak siwakan harusnya gimana? Sikat gigi pakai odol. Iya, sikat gigi pakai odol. Terus yang berikutnya pelajarannya apa? Dilarang cabut uban. Nggak boleh cabut uban. Tut 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 tut. Terus yang terakhir? Yang terakhir tidak boleh Masya Allah, pintar-pintar nih ya. Murid-muridnya Kak Vicky pintar-pintar, kasih jempolnya 2 ya, 2 jempol ya. Nggak boleh kita potong rambut ya asal-asalan. Maksudnya apa? Potong sebelah, biarin sebelah. Coba kamu bayangin ada orang nih adik-adik ya di jalan. Ada orang di jalan nih rambutnya yang sebelah kanannya dibotakin, sweet. Yang sebelah kirinya rambutnya panjang. Kira-kira lucu nggak? Kita kalau ngeliatnya pasti ketawa. Itu orang kenapa ya dia? Ya itu pas potong rambut dia mungkin uangnya kurang kali ya. Tarifnya 20.000, dia cuma punya uang 10.000, akhirnya dipotong cuma separuh doang adik-adik. Ya Allah ya, begitu ya. Nah adik-adik rahimakumullah, ini saja ya pelajaran kita. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan ya. Mari kita baca dengan doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.